Ya sudah, kalau kita melihat ini ya kita tawarikh ini bukan cuma satu tapi juga dua tawarikh sebetulnya ini ya, baik raja-raja maupun tawarikh ini kita bisa jadikan satu sih ya, bukan dipisah satu raja-raja dua raja-raja atau satu tawarikh dua tawarikh, tapi kita bisa menjadikan satu. Though kita akan tetap melakukannya dua kali. Kitab ini ya, tawarikh ini sebetulnya teologinya itu adalah teologi dari, ya boleh dikatakan orang-orang ini ya, yang sangat mengerti teologi ya. The scribes ini adalah orang-orang yang sangat mengerti kitab, tapi kita pakai istilah scribes di sini bukan di dalam pengertian ini ya, saya bukan di dalam pengertian negatif seperti yang dipakai di dalam kitab Injil tentunya gitu, tapi di dalam pengertian yang positif. Maksudnya apa, saya bahwa teologi yang dikembangkan di sini ini sebetulnya mengasumsikan, assume sudah adanya proses kanonisasi yang sudah berjalan ya, maksudnya ada kitab-kitab yang sudah ya boleh dibilang sudah selesai gitu, dan ini terus kemudian pengembangannya dengan tentu ada kontekstualisasi, ada penekanan profil teologi yang berbeda dan sebagainya ya, sehingga kita bisa mendapati ada perbedaan kalau saudara membandingkan misalnya ya dengan kitab raja-raja. Seperti saudara tahu ini dua kitab yang sangat mirip kan sebetulnya ya. Nah, kita sudah pernah mengatakan, waktu kita membaca khususnya di dalam Perjanjian Lama itu theological profile itu seperti dispute ya, ada seperti dispute. Kita nggak melihat ini sebagai satu kontradiksi, tapi ini creative tension dari berbagai macam voices yang sebetulnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, termasuk juga contoh ini ya, Chronicles atau Tawarikh. Ini kalau para scholar mengatakan ya ini karena ditulis belakangan gitu ya, mengasumsikannya ada kitab-kitab sebelumnya gitu. Maka kita bisa melihat ada certain ya istilah yang dipakai di dalam ini ya buku teologi itu, pietistic censorship. Ini pensensoran pietis ya. Apa ini maksudnya? Misalnya ada cerita-cerita yang ya terlalu vulgar gitu ya, ada di dalam kitab raja-raja, tapi kita nggak membacanya di dalam kitab tawarikh misalnya ya. Contoh ya, ini Daud, Batsheba ya, itu ada di dalam Samuel kan ya, cerita ini kan ada di dalam Samuel, tapi ini nggak ada di dalam tawarikh itu. Jadi tawarikh ini lebih menyajikan satu gambaran yang agaknya bisa menjadi suara tandingan daripada ini ya, misalnya the so-called Deuteronomistic history ya, saudara. Ini kalau mengikuti Kelapa Gading rutin, sudah familiar lah dengan istilah ini ya. Deuteronomistic history itu kan berusaha ini kan historical writings gitu ya. Ini Geschichtsschreibung bahasa Jermannya, penulisan sejarah dari perspektif teologi Deuteronomistik. Maksudnya menjelaskan mengapa pada akhirnya bukan hanya kerajaan utara tapi juga kerajaan selatan itu collapse gitu ya, runtuh gitu ya, tertawan, terjadi pembuangan dan sebagainya. Itu dijelaskan dari perspektif teologi deuteronomistik ya, ada penyebabnya. Kita sudah bahas ini ya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, ini Deuteronomic history ini ya, itu waktu di compose ya, itu kanonisasi menurut pandangan para scholars ini kan bentuk akhirnya itu ini ya, setelah keruntuhan itu sebetulnya. Jadi ini menjelaskan gitu ya, kenapa bisa terjadi keruntuhan. Meskipun basis ceritanya tentu saja sudah terjadi gitu ya, tapi ditulis kembali, dijelaskan kenapa terjadi keruntuhan seperti itu. Nah, itu kan perspektif daripada Deuteronomistic history ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana people of God, umat pilihannya kok bisa-bisanya pada akhirnya kalah, lalu terus kemudian ditarik keluar ya, dibuang keluar ke pembuangan, keluar dari tanah perjanjian gitu kan ya. Itu concern dari kitab-kitab di dalam aliran penulisan Deuteronomistic history gitu. Tetapi Chronicle ini mempunyai fokus yang berbeda. Chronicle ini fokusnya itu bukan seperti Deuteronomistic history yang menjelaskan bagaimana Israel itu akhirnya terbuang.
ya, bukan itu gitu. Tapi fokusnya ini adalah otorisasi tempel, otorisasi tempel. Sehingga di dalam fokus seperti ini, tokoh yang penting ya tentu saja adalah Daud dan Salomo. Daud dan Salomo ini mereka adalah yang responsibel, mereka yang bertanggung jawab untuk perencanaan dari tempel ini, termasuk juga dengan bagaimana keberlangsungannya gitu. Nah ini menjadi satu fokus yang berbeda kalau saudara perhatikan, kalau saudara bandingkan misalnya dengan teologi ya kitab-kitab yang dengan aliran deuteronomistik itu seperti Samuel, seperti raja-raja misalnya ya. Ada pergeseran fokus lah di sini saudara. Di dalam perspektif dari Chronicle ya di sini monarki itu adalah sesuatu yang sudah di belakang. Ya, sebetulnya di dalam Deuteronomistik histori juga sih ya. Kan ini kan refleksikan kembali gitu. Tapi sebagaimana juga yang lain dari perspektif Chronicles atau Tawarikh ini monarki itu sudah lewat gitu ya. Tapi temple, sudah perhatikan ya temple ini ya. Nah ini terutama bagi mereka yang masih ada di tanah perjanjian gitu. Nggak terbuang bersama dengan orang-orang yang terbuang. Nah ini menjadi poin utama ya, menjadi focal point, menjadi titik pusat dari religious life-nya Israel gitu. Kalau monarki kan tidak lagi ya, sudah nggak ada anyway ya. Tapi temple itu tetap menjadi titik pusat di sini gitu. Nah maka waktu saudara membaca di sini tokoh-tokoh yang penting gitu ya, the Levites misalnya, orang-orang Levi itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam kitab imamat ini ya, orang-orang para imam gitu ya, tempel dan imam-imam yang bekerja, yang bertugas di tempel. Nah ini merupakan sesuatu yang penting untuk kitab Tawarikh ya, sehingga saudara waktu membaca ada banyak cerita tentang kegiatan-kegiatan seperti itu gitu, tentang liturgi tempel dan sebagainya. Secara teologi ya ini kitab Tawarikh juga punya kemiripan dengan teologinya Ezekiel. Nah kita belum bahas Ezekiel ya, kita belum bahas Yeskiel. Nanti kita akan bahas ini teologinya Yeskiel gitu. Mirip di dalam hal apa yaitu bahwa setiap generasi ini berdiri di hadapan Tuhan itu secara baru. Ya sekali lagi ya setiap generasi itu berhadapan dengan Tuhan secara baru. Maksudnya gini bagi mereka ini ada kemungkinan-kemungkinan yang baru ya, new possibilities gitu. Allah itu bekerja, bertindak, berkarya itu terhadap individu-individu ya, terhadap pribadi-pribadi. Nah ini agak ada tension dengan gambaran deuteronomistik teologi ya. Kalau deuteronomistik teologi itu melihatnya kan ini adalah orang berdosa ya, terus kemudian ada efeknya, ada efek dosa dan dikatakan itu sampai ke generasi berikutnya begitu kan ya. Itu sudah baca di dalam Deuteronomi kan seperti itu keturunan ketiga, keturunan keempat gitu ya. Jadi kenapa ini terjadi pembuangan ya? Ini adalah karena ya dosa-dosanya sudah ditumpuk dari lalu itu ya. Raja-raja yang tidak taat itu seperti kayak menimbun murka demi murka Tuhan sampai akhirnya nggak bisa, sudah selesai gitu ya. Kesabaran Tuhan itu sudah sampai dan akhirnya mereka dihukum. Nah ini perspektif deuteronomistik kan ya. Tetapi Yeskiel dan bersama dengan ini Tawarikh itu nggak melihat seperti itu Tawarikh itu penekanannya adalah setiap pribadi itu bertanggung jawab langsung di hadapan Tuhan. Ya, maksudnya nggak usah dikait-kaitkan dengan dosa-dosa nenek moyang dan sebagainya gitu. Nanti kita waktu bahas Yeskiel, kita akan mendalami sekali lagi ya pengertiannya seperti apa. Tapi cukup di dalam kali ini kita mengatakan seperti ini saja. Dan dua aliran ini by the way ya, aliran deuteronomistik atau aliran Tawarikh atau Yeskiel ini jalan terus gitu. Ini tension ini jalan terus ya. Saya ambil sedikit antisipasi, mungkin kita juga sudah pernah mendengar di dalam khotbah itu menarik waktu Yesus berhadapan ini ya dengan orang yang buta kan di situ ini ada perdebatan di situ kan ya. Murid-murid yang menyana ini orang ini buta karena dosa sendiri atau dosa orang tuanya gitu. Ya, dosanya dia sendiri atau dosanya orang tuanya.
Nah, ini perdebatan besar kalau dalam teologi, ini perdebatan besar saya. Maksudnya ini aliran yang mana? Aliran Deuteronomi atau aliran Yeskiel Tawarikh gitu misalnya ya. Karena kalau menurut Yeskiel dan Tawarikh, setiap orang itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri gitu. Bukan turunan daripada nenek moyangnya begitu, bukan saya, tapi dari dosanya sendiri. Cuma perspektifnya Tawarikh bukan mau menekankan dosanya sih itu ya, tapi lebih menekankan justru positifnya itu. Kemungkinan untuk memperbarui ya. Oke lah, kalau seseorang berdosa, still ada undangan untuk repent. Ada undangan untuk bertobat, bisa kembali kepada Tuhan, dan ada new possibility ya bagi orang tersebut itu. Nggak peduli dia itu nenek moyang dan nenek moyang berdosa atau apa, itu nggak terlalu dipentingkan di dalam aliran ini ya, teologi Tawarikh atau Yeskiel ini. Jadi nggak terlalu membicarakan tentang akibat daripada dosa dari generasi-generasi sebelumnya. Nah itu deuteronomistik ya, Deuteronomi. Tapi untuk Tawarikh bukan seperti itu, saya. Nah ini sesuatu yang ini ya Pak, menarik itu maksudnya. Ada kekayaan seperti ini dalam teologi perjanjian lama. Makanya kita bilangnya itu teologi perjanjian lama ya. Bukan teologi perjanjian lama, tapi teologi perjanjian lama. Kenapa? Karena ini plural voice sebetulnya. Ini ada voices ya. Ini bukan cuma one single voice, tapi sebetulnya many voices sebetulnya di dalam perjanjian lama. Dan kita bersyukur sih ada kekayaan seperti ini ya. Sehingga ya karena keadaan kondisi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan satu teologi kan saya. Untuk penderitaan yang jenis ini, mungkin kita Ayub cocok untuk penderitaan yang jenis itu ya. Mungkin yang cocok justru adalah Ruth gitu misalnya, atau Esther, atau mungkin Ecclesiastes ya, nggak tahu gitu. Yang mana yang cocok? Nah kita ada kelincahan di sana justru karena ada plural voices, ada ya perbedaan suara ini jadi dalam teologi ini, creative tension ya. So, misal contoh ya, itu kalau saudara membaca, saya menyajikan another tension ya, saya, another tension. Kita nggak lihat sebagai satu kontradiksi, saya, tapi perbedaan perspektif gitu ya. Nah, kalau saudara belajar biblical teologi, saudara harus membiasakan diri dengan gambaran-gambaran seperti ini ya. Kalau orang reform suka pakai istilah paradoks ya, itu apa? Tapi saya lebih suka pakai istilah creative tensions di sini ya. Maksudnya ini tension, indeed ada tension, tapi ini tension yang kreatif gitu ya. Karena apa? Karena bisa lincah dipergunakan untuk kondisi yang berbeda-beda. Misalnya ya, itu Manasye, pemerintahan dari Manasye. Itu penggambarannya bagaimana? Di raja-raja, di Tawarikh ya. Kalau saudara membaca di 2 Raja-Raja 21, itu Manasye itu berbuat sesuatu yang gak berkenan gitu ya di hadapan Tuhan ya, sehingga itu bisa dikaitkan ini dengan destruction atau pembuangan ya, kolapsnya kerajaan selatan tahun 587 itu. Ya salah satunya karena Manasye melakukan yang tidak taat di hadapan Tuhan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara baca Tawarikh ya, nah itu ada di dalam 2 Tawarikh 33, itu gambarannya berbeda dengan gambaran raja-raja. Again ya saudara, ini perbedaan aliran teologi. Saudara kalau melihat ini sebagai Alkitab ini bertentangan satu dengan yang lain, nggak cocok, yang satu account bilang gini, account bilang itu, saya pikir itu orang nggak ngerti biblical teologi, saudara. Itu orang yang nggak mengerti biblical teologi. Gitu. Jadi dia mengharapkan dari Kejadian sampai Wahyu itu teologinya cuma satu gitu ya. Penggambarannya semua sama gitu. Misal kalau semua sama misalnya Injil ya, ngapain mesti ada 4 Injil kalau semuanya sama gitu. Kalau semuanya sama, persis sama, ya satu saja lah. Ngapain mesti ada 4 toh, betul kan? Ngapain perlu 4 Injil satu saja cukup gitu. Kalau semuanya sama gitu. Tapi justru kita bersyukur ada 4 Injil, ada 4 perspektif. Sama di sini ya, ini cerita mirip sekali antara Chronicles atau Tawarikh dan raja-raja. Tapi perspektifnya ya kita boleh expect beda lah, soalnya memang kitabnya beda kok di sini. Jadi bedanya apa sih? Whereas di dalam Kings atau di dalam raja-raja, gambarannya Manasye itu ya, ini termasuk berbagian salah satu alasannya kenapa akhirnya kerajaan selatan itu kolaps gitu ya tahun 587 BC itu. Tetapi di dalam perspektif Tawarikh memang betul dikatakan ya di dalam 2 Tawarikh 33 itu memang Manasye melakukan apa yang jahat ya di hadapan Tuhan ya, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, itu betul gitu. Dalam hal ini sama lah dengan ini ya, gambaran dengan kitab raja-raja. Nah tapi terus kemudian saudara membaca, kita baca inilah, ini sebetulnya bukan di 1 Tawarikh ya, tapi di
dua tawaris, nggak apa-apa lah, soalnya ini kita anticipate sedikit gitu ya. Kita membaca di dalam dua tawaris, saya baca di dalam dua tawaris 33 ayat, kita baca ayat 2 dulu lah ya. Ini kan Manasye kan ya. Ayat 2, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Kan jelas ya, ayat 2 memang mengatakan Manasye melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Lalu terus kemudian 33 ayat yang ke-12, tapi ya saya baca, dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. 13, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, saudara lihat di sini gambarannya itu, Tuhan itu terus kemudian memberikan apa ini ya, perkenanan, mengabulkan doanya, mendengarkan permohonannya, ya, memulihkan kedudukannya sebagai raja, ya. Jadi penekanannya apa di sini di dalam kitab Tawarikh ini? Kemungkinan yang diberikan Tuhan bagi Manasye untuk repent, Ada berita pertobatan, ada undangan pertobatan, ya. Sementara Deuteronomistic History itu menjelaskan kenapa akhirnya itu dibuang sampai ke tempat pembuangan exile itu kenapa terjadi. Sudah ada jalan ceritanya gitu kan ya. Nah itu perspektif Deuteronomis itu, raja-raja misalnya gitu. Tapi Tawarikh nggak membahas seperti ini, Tawarikh itu memberikan ruang di dalam ini ya. Ini loh, oke, raja memang jahat, betul sih jahat. Bukan dibalik ceritanya terus jadi Manasye sebetulnya adalah raja yang tidak jahat. Nah, kalau kayak gini bukan lagi tension, ini namanya benar-benar kontradiksi. Ada perbedaan ya antara tension dan kontradiksi gitu. Tapi kan Tawarikh juga mengatakan yang sama seperti raja-raja. Memang ini adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ini nggak kontradiksi dengan raja-raja. Tapi tensionnya itu apa sih? Ya ini di dalam perspektif Tawarikh ya. Tuh ini bisa jadi ada anugerah Tuhan, ada kesempatan untuk bertobat ya. Ada kemungkinan yang diberikan Tuhan untuk repent ya. Nah sehingga ini menjadi suara yang menarik ini apa Tawarikh ini ya gitu. Nggak cuma sekedar menjelaskan ini loh ya, kamu sudah dihukum di sini ya, kamu sudah masuk ke exile, ya sudah terima saja. Kenapa? Ya karena nenek moyangmu sudah berdosa sih. Dan kamu juga ikut-ikutan berdosa bersama dengan nenek moyang, akhirnya kita semua terbuang di sini gitu ya. Sudah nggak boleh protes lagi. Yaitu kira-kira perspektif Deuteronomistic History gitu ya. Tetapi Tawarikh itu memberikan ruang ya, undangan untuk bertobat gitu. Ya termasuk tentu saja ya di dalam zaman exile. Termasuk setelah itu juga gitu. Selalu ya di sini di dalam hal ini ya, ada kemungkinan untuk bertobat. Tuhan itu mengharapkan pertobatan orang yang berdosa dan bahwa orang itu bukan bertanggung jawab atas dosa-dosa nenek moyangnya, tapi Tuhan itu deal personally ya dengan setiap pribadi itu. Nah, ini menjadi satu keunikan teologi yang agak berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam perspektif Deuteronomistic History ya di dalam hal ini gitu. So, jadi ini apa destruction of Jerusalem, whereas di dalam kejatuhannya Yerusalem, whereas di dalam perspektif raja-raja Deuteronomistic itu dikaitkan dengan kejahatan ini ya, Pak itu raja-raja itu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam perspektif ini apa penekanan daripada kitab Tawarikh di situ ya, bukan dikaitkan, bukan diattributed kepada orang yang hidup apa tahun-tahun sebelumnya gitu ya, nenek moyang, tapi dikaitkan dengan keadaan pada saat itu gitu. Sekali lagi ya saya, di dalam perspektif Tawarikh ya, kejatuhan, keruntuhan Yerusalem itu dikaitkan ya dengan keadaan ya pada saat itu gitu, bukan dikait-kaitkan sampai ke atas gitu. Ya ini tension, betul ini tension, tapi nggak harus kontradiksi kan ya. Ya kita bisa menerima dua-duanya benar sih sebetulnya gitu. Tapi perspektif Deuteronomistic History, raja-raja lebih tertarik untuk mengaitkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Gitu. Tawarikh lebih tertarik untuk mengaitkan dengan ya keadaan pada saat itu gitu. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya terus kemudian dibuang ya. Dan jangan lupa Manasye ini kan diberikan catatan bahwa dia itu bertobat ya, bahwa dia itu bertobat ya. Jadi ada
bukan cuma menceritakan bagaimana Manasye itu berbuat dosa dan akhirnya nggak bisa ditahan lagi keruntuhan Yerusalem, tapi diceritakan dari perspektif Tawarikh ini ada cerita pertobatannya Manasye, ya. Nah, sehingga saudara bisa melihat di sini ya, ada vantage point-nya ini ya, vantage point-nya ini berbeda dibandingkan dengan, maksudnya dari perspektif kitab Tawarikh ya, dengan Deuteronomistic history ya. Deuteronomistic history nggak terlalu atau nggak terlalu memberikan tempat ya di dalam hal ini ya untuk repentance, tapi lebih kepada menjelaskan kenapa bisa terjadi penghukuman seperti ini gitu. Ya tentu kita nggak bisa mengatakan nggak ada perspektif repentance sama sekali ya, itu bukan bukan hitam dan putih gitu ya. Yang hitam totally hitam nggak ada putihnya sama sekali, ini putih nggak ada hitamnya sama sekali, bukan itu pasti poinnya gitu. Ya pasti di dalam perspektif Deuteronomy history waktu dijelaskan ini loh penyebabnya ya, kenapa Israel itu akhirnya dibuang. Sebetulnya implied juga di dalamnya kan, ya kamu jangan seperti itu gitu kan pasti ya, jangan mengulangi seperti ini supaya nggak berakhir pada pembuangan kan begitu, berarti tetap ada implied undangan pertobatan lah tentunya gitu. Tapi perhaps nggak se-eksplisit seperti di dalam kitab Tawarikh ya. Kalau di dalam kitab Tawarikh motif repentance ya, motif pertobatan itu jelas sekali ya. Manusia itu diundang untuk kembali kepada Allah. Nah ini jadi menjadi sesuatu yang sangat ditekankan gitu di dalam perspektif kitab Tawarikh gitu. Apalagi yang kita bisa pelajari ya, kita coba membaca, nah tadi kita membaca memang 2 Tawarikh, tapi sekarang kita membaca 1 Tawarikh, 1 Tawarikh 28 ya. Saya membaca satu ini termasuk key verse ya, 1 Tawarikh 28 ya, saya membaca ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9. Ini kalau sudah baca ini kan, ini ya ini apa? Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci ya. Saya sudah membaca di pasal 28 ayat yang ke-9 ya. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. In a way, tentu bagian ini juga ada kemiripan sih dengan teologi deuteronomistik gitu kan ya. Maksudnya ini ya, terutama kalimat terakhir itu ya. Jika engkau mencari dia, maka ya ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ya, ini deuteronomistik lah juga. Seperti saudara baca di dalam Tawarikh, ini kan saudara bisa menyaksikan bukan nggak ada deuteronomistic color sama sekali ya. Jadi again kita melihat itu bukan totally nggak berhubungan gitu. Yang hitam ya sepenuhnya hitam, yang putih ya sepenuhnya putih. Bukan itu ya, campuran sedikit-sedikit sih pasti ada gitu. Tapi penekanannya di mana gitu. Nah perhatikan tapi di dalam bagian ini saudara bisa melihat bahwa ini adalah boleh dikatakan despite ada color deuteronomistik gitu, tapi saudara bisa melihat ini gambarannya kan sebetulnya lebih kepada arah positif kan ya. Seperti di dalam bagian awal yang saudara baca di sini ya. Kenalah Allahnya ayahmu, beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas ya, dengan rela hati ya. Tuhan itu menyelidiki segala hati manusia, mengerti segala niat dan cita-cita ya. Baru kemudian disambung dengan kalimat yang ada deuteronomistic flavor itu gitu. Jadi ini adalah satu ini bahasa Jermannya pakai istilah Glaubensgrundsatz namanya ya. Glaubensgrundsatz. Jadi ini adalah kalimat tentang fondasi iman gitu yang diturunkan dari Daud kepada Salomo, dan ini berkaitan dengan ini ya perencanaan tempel dan sebagainya gitu. Bukan terlalu banyak bicara tentang monarki gitu, tapi lebih bicara tentang teologi tempel seperti saudara baca di dalam ini ya kitab Tawarikh. Maka kata-kata kunci seperti mencari Allah ya, merendahkan diri ya, terus kemudian melakukan yang benar, melakukan yang baik ya di hadapan Tuhan. Nah ini merupakan satu kata kunci ya, kata-kata kunci di dalam kitab Tawarikh. Sekali lagi ya, mencari Allah ya,
merendahkan diri, lalu melakukan apa yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Lawan katanya adalah tidak setia, tidak berlaku setia, meninggalkan Tuhan, ya, tidak mengindahkan firman Tuhan, ya ini lawan katanya gitu ya. Ya, jadi sudah bisa melihat ini apa di dalam let's say dualisme ini ya. Nah ini yang kita bilang ada certain deuteronomistic flavor lah di dalam bagian ini ya. Maksudnya memilih gitu ya. Ini ada ya ada dua jalan gitu ya. Mau yang mana gitu? Mencari Tuhan atau meninggalkan Tuhan gitu. Mengindahkan firman-Nya atau tidak mendengarkan firman-Nya gitu ya. Jadi ini ada apa ini dua pilihan ya. Typically deuteronomistic kan sebetulnya gitu. So, jadi di dalam Tawarikh ini saya teologi bersama dengan ini ya, teologi kekudusan itu penting sekali, theology of holiness ya. Di sini ada respect terhadap holy things ya, hal-hal yang sakral ya, yang berkaitan dengan cult, yang berkaitan dengan ibadah maksudnya ya. Dan juga yang berkaitan dengan firman Allah ya, sebagaimana disampaikan melalui Musa, para nabi ya. Nah itu saudara melihat di sini penekanan dari teologi kekudusan ini ya. Bahkan waktu kita mau bicara tentang pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan ya, pembalasan yang dari Tuhan, itu saudara mengertinya di dalam perspektif theology of holiness ini ya. Theology of holiness. Maksudnya waktu orang itu melukai ya, waktu orang itu menodai apa yang merupakan bagian daripada sacred order ini ya, pengaturan-pengaturan kudus yang berkaitan dengan cult, berkaitan dengan ini ya. Di sini sekali lagi kita pakai istilah cult bukan di dalam pengertian cult kayak ini ya, saya bidat bukan itu maksudnya, tapi cultic life ya, cult yang hidup yang ada kaitan dengan ibadah maksudnya, cult di dalam pengertian itu. Jadi secret order ini waktu dinodai ya, waktu dirusak gitu, maka ya ada pembalasan dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kudus. Nah, sudah mesti ini ya jelas di dalam hal ini ya, saya ini di dalam Alkitab itu nggak pernah diajarkan loh bahwa atribut Tuhan itu adalah murka, nggak pernah ada saya. Kekudusan itu adalah atribut Tuhan ya. Sebetulnya Alkitab itu membicarakan Allah itu kasih, kasih itu atribut Allah gitu ya. Bahkan di dalam Pentateuch itu dikatakan bahwa Allah itu slow to anger itu atribut Allah. Allah itu nggak gampang murka ya. Jadi ini atribut Allah. Kita nggak bisa mengatakan Allah itu nggak gampang murka sekaligus murka gitu ya. Murka itu bukan atribut Allah, saya. Kekudusan Allah itu atribut. Lalu kenapa Allah bisa murka? Katanya murka bukan atribut Allah. Ya tentu Allah bisa murka. Saya. Mengapa? Precisely karena dia adalah Allah yang kudus. Jadi saudara melihat di sini ya, meskipun murka itu bukan atribut Allah, bukan berarti Allah itu nggak bisa murka loh. Bukan berarti Allah itu nggak bisa menghukum. Bukan berarti Allah itu nggak bisa membalas di dalam hal ini ya. Karena Allah nggak bisa dipermainkan. Precisely karena dia adalah Allah yang Maha Kudus. Nah, jadi waktu saudara membaca di sini ya, di dalam sebetulnya bukan cuma di dalam Tawarikh sih ya, di dalam banyak hal yang lain ya, di dalam Perjanjian Lama gitu. Kalau terjadi pembalasan Tuhan itu bukan karena dia itu sukanya murka. Again, atribut slow to anger itu jelas sekali ya, itu dikatakan Allah itu tidak gampang marah gitu. Dia panjang sabar dan seterusnya. Tetapi waktu terjadi pembalasan itu adalah karena dia adalah Allah yang kekudusan itu tidak boleh dan tidak dapat dipermainkan. Dan ini juga yang ditekankan di dalam Chronicles atau di dalam kitab Tawarikh. Berbeda dengan Deuteronomistic history ya. Jadi Tawarikh ini bukan berusaha untuk offer penulisan sejarah agen bahasa Jermannya. Geschichtsschreibung ya, Geschichtsschreibung bukan mau menghadirkan itu seperti Deuteronomistic history. Nah, Deuteronomistic history itu Geschichtsschreibung, tapi Tawarikh bukan ya. Tetapi yang mau dilakukan di sini adalah refleksi teologis. Ini adalah refleksi teologis ya. Tentang apa sih? Tentang aspek-aspek yang paling fondasional ya, aspek-aspek yang paling penting tentang beriman kepada Allah itu seperti apa gitu.
Sekali lagi ya, Syekh. Yang dipentingkan di sini bukan penulisan sejarah ala Deuteronomistic History, again Samuel, kitab raja-raja dan sebagainya, itu Deuteronomistic History. Tetapi yang dilakukan oleh Tawari di sini sebetulnya adalah memberikan refleksi teologis ya, aspek-aspek terpenting di dalam kehidupan beriman kepada Allah. Poin yang lain, yang juga penting ya. Tadi kita mengatakan tempel, tadi kita mengatakan ini ya, tempat ibadah. Tapi juga ini ya, sebetulnya bukan nggak ada kerajaan. Kerajaan bukan dibicarakan di dalam perspektif monarki seperti kitab raja-raja atau Samuel gitu misalnya ya. Tapi dibicarakan di dalam kepentingan kaitan dengan cultic life sekali lagi ya, di dalam kepentingan tempel. Nah, waktu sudah membaca ini 1 Tawarikh 17 ya, 1 Tawarikh 17 kita membaca. 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-14 ya. Jadi ini janji mengenai tempel, mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo ya. 1 Tawarikh 17 kita membaca ayat yang ke-14. Saya baca. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Saudara perhatikan ya di sini ya, ada kalimat kerajaan ya, tapi ini adalah kerajaannya Allah gitu ya, kerajaan Allah gitu. Tapi juga ada istilah rumah Allah di sini. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku, dalam kerajaanku ya, selama-lamanya. Tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya ya. Tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtanya Daud itu akan kokoh selama-lamanya ya. Tapi ini di dalam kaitan dengan kerajaan Yahweh, dengan kerajaan Tuhan. Dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Yahweh yang bertakhta. Jadi sudah melihat di sini waktu bicara tentang kerajaan ya, ada kaitannya dengan rumah Tuhan, ada kaitan dengan bait suci, ada kaitan dengan tempel ya. Nah, bukan cuma itu sudah kita membaca juga ini apa itu bahkan ini raja-raja ya sampai kepada ya penguasa Persia ya ini Kores ya, Kores Kyrus itu bahkan juga kerajaannya itu adalah ditetapkan oleh Yahweh. Jadi sudah melihat di sini ya, kerajaan dari Yahweh, kerajaan Allah ini merelativisasi kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, termasuk bahkan Kores ya. Ini kan jelas-jelas raja dari Gentiles kan, Soe. Nggak usah ngomong lagi raja Israel, raja Gentiles pun, Soe, itu ditetapkan itu sendiri ada di dalam pemerintahan kerajaan Yahweh, di dalam iman Israel ya. Mereka percaya seperti itu, dan ini dinyatakan di dalam teologi perjanjian lama. Sehingga waktu saudara membaca, yaitu pemulangan dari exile, kembali lagi, bisa kembali ke Yerusalem, yaitu karena ini ya Pak, karena Kores itu disebut dalam bahasa Ibrani itu yang diurapi alias Mesias. Gitu. Maksudnya apa sih? Ini sebetulnya dia ini sebenarnya digerakkan oleh Yahweh. Gitu. Dia bisa melakukan ini ya, karena dia diurapi oleh Yahweh ya. Saudara perhatikan ya. Bahkan ekstensinya itu sampai kepada raja-raja Gentiles ya. Ini bukan lagi bicara tentang raja-raja Israel, tapi bahkan ekstensinya itu kerajaan Yahweh itu so universal sampai raja-raja Gentiles pun itu ada di dalam penguasaan Yahweh. Dan ini juga sudah melihat kaitan again ya antara iman Israel yang universal gitu ya, tempel ya ini menyembah kepada Allah yang universal yaitu Yahweh, yang kerajaan dan pemerintahannya juga universal sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam kitab Tawarikh, saudara juga melihat bahwa tempel ini ya, bait suci, ini ada kontinuitas buat kita sila taken for granted ya, tapi ini juga dari hasil refleksi teologi perjanjian lama. Ada kontinuitas dengan apa ini ya, tempat kudus yang paling paling asali ya, bahasa Jerman pakai istilah Urheiligtum deh. Urheiligtum itu berarti bicara tentang tempat kudus yang mula-mula gitu ya, yaitu apa sih? Ya Sinai, apalagi kalau bukan Sinai gitu ya. Musa ya. Musa di situ kan ada kemah pertemuan gitu ya. Kalau sudah baca di dalam Exodus 25, Exodus pasal 25 misalnya di situ bicara tentang kemah pertemuan ya, Sinai ya.
Nah, di sini dari Sinai kemah pertemuan itu ditarik terus kontinuitas itu sampai kepada bait sucinya Salomo ya. Saudara bisa melihat ada banyak motivic connection ya di sini ya. Mulai dari kemah pertemuan itu ditarik terus sampai kepada ini sampai kepada Salomo ya. Misalnya motif itu ya, nanti kita bisa baca di dalam, kita baca satu Tawarikh 16 ya. Nah, satu Tawarikh 16 37 ya. Lalu Daud, ini satu Tawarikh ya, satu Tawarikh 16. Lalu 1 Tawarikh 16 ayat 37. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan ya, yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Lalu terus kemudian 41 dan 42, dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Kalimat yang tidak asing di sini. 42, pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik, pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang ya. Saudara membaca di sini pengaturan-pengaturan ya, ini orang-orang yang ditunjuk di dalam tugas ibadah ya, yang bisa ditarik sampai kepada zamannya Musa. Pasal 21 pasal 21 ayat 28 ya. Pasal 21 ayat 28. Ini perikop ini adalah tentang mezbah ya, yang didirikan di dekat Yerusalem ya. Mulai dari ayat 18, tapi kita membaca ayat yang ke-28. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu ya. Lalu kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuk, dan sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Jelaskan saudara di sini ya. Ini Tawarikh ini menarik kontinuitasnya itu sampai kepada kemah suci ya, kemah pertemuan yang dibuat Musa itu dicatat di dalam ayat ini. Sebagaimana juga kita baca di dalam pasal 16 tadi ya sebelumnya gitu. So, saudara melihat di sini ada kontinuitas gitu ya. Ini dari kemah pertemuan Musa ya, Sinai ya, ini Ur Hailiktum, ini tempat kudus yang mula-mula, dan ini sampai kepada Salomo ya, bait sucinya Salomo. Nah, kita tahu semua ini, terus kemudian kulminasinya ya, penggenapannya tentu saja adalah pada Yesus Kristus ya. Yesus Kristus, baik kemah pertemuan itu ya, maupun juga bait sucinya Salomo, ini semuanya kan sebetulnya menunjuk kepada Yesus Kristus kan ya. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes, misalnya Injil Yohanes itu dikatakan firman itu berkemah, yaitu dwelling itu di dalam bahasa aslinya itu sebetulnya pakai istilah itu berkemah gitu. Dan firman itu berkemah ya di antara manusia. Itu jelas sekali menunjuk kontinuitas dari ini ya, dari kitab Exodus ya, dengan perantaraan tempel Salomo sampai kepada Yesus Kristus. Mungkin beberapa poin lagi ya, seperti tadi kita baca ya, ada reference to Torah ya, ada rujukan kepada Taurat seperti tadi yang kita baca di dalam pasal yang ke-16 ya. Taurat muncul di situ. Demikian juga di dalam 1 Tawarikh 15 ya. 1 Tawarikh 15 kita baca ayat yang kita membaca ini pasal 15 ini, tabut yang dipindahkan ke Yerusalem ya. Saya baca di sini ya, ayat yang ke 13 ya. 1
Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Ya, memang di sini nggak bicara jelas eksplisit tentang Torah ya, saya. Tapi waktu dikatakan di sini minta petunjuknya seperti seharusnya, ya ini tidak lain tidak bukan sebetulnya ya menunjuk kepada peraturan-peraturan di dalam Torah. Atau kita baca juga di dalam pasal yang ke-22 ya, pasal ke-22 kita membaca ayat yang ke-12, ini persiapan untuk mendirikan bait suci ya. 22 ayat yang ke-12 saya bacakan di sini. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu, ya, menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Jadi saudara melihat di sini ya, ini ya Daud ya, itu Daud ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Ini adalah seperti Musa ya, seperti Musa, maka Daud ini menjadi ya mediator itu. Saudara mesti jelas ya, di dalam sebelum Yesus Kristus itu konsep mediasi itu sudah sangat-sangat jelas di dalam teologi Perjanjian Lama. Jadi manusia ya berrelasi dengan Yahweh, dengan Allah, itu selalu ada mediasinya, ya. Ya kalau di dalam Pentateuch ya itu Musa, ya jelas itu Musa. Musa itu itu mediator itu. Mediator Yahweh dan umat Israel. Lalu di dalam zaman raja-raja ya, termasuk dalam kitab Tawarikh ini ya mediasi ini adalah raja. Raja itu adalah mediasinya ya. Kita melihat ini lah saya contoh gitu ya, ini misalnya ya, saya baca di sini ya. Ini contoh, ini bukan Tawarikh saya, tapi contoh saja untuk meneguhkan poin mediasi ini. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 84 ya misalnya ya. Saudara membaca di dalam Mazmur 84 ya. Ayat ke-8 ke-9 ya. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lalu terus kemudian ayat 9 atau ayat 10 di dalam terjemahan yang lain. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Siapa itu perisainya Israel? Siapa itu perisainya Israel? Yaitu adalah orang yang diurapi itu. Siapa yang orang yang diurapi di sini? Yaitu adalah raja pasti itu. Raja di dalam hal ini ya Daud. Daudlah adalah orang yang diurapi, dan Daud itu adalah perisainya Israel. Sudah mengerti ya? Jadi Allah itu melindungi umatnya ya melalui mediasi perisai, dan perisainya itu adalah raja gitu. Raja ini adalah orang yang diurapi. Nah tentu kalau kita tafsir ke Perjanjian Baru ya tidak lain tidak bukan raja itu adalah Yesus Kristus gitu ya. Raja Yesus Kristus itulah yang menjadi perisai kita. Dan kita sendiri ya ini sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, kita juga berbagian di dalam pengurapan Kristus. Kita juga adalah orang-orang yang memediasi antara Allah ya, Allah yang sejati, lalu kita adalah mediasinya Kristus kecil gitu ya, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu. Selalu pakai konsep mediasi ini, saya. Jadi konsep mediasi ini terus dipertahankan ya di dalam Perjanjian Lama. Itu ada Musa, ada Daud, ada imam-imam Levi itu misalnya ya. Itu semua adalah ini fungsi mediasi. Dan juga kalau sudah membaca di dalam Tawarikh ya, ini yang menarik juga adalah pemusik ya, saya pemusik. Musicians ya, itu ini ada kaitannya dengan kaum Levi gitu. Dan ini juga adalah semacam fungsi mediasi juga sebetulnya, seperti saudara baca misalnya di dalam pasal yang ke-15 ya. Johann Sebastian Bach suka sekali dengan kitab Tawarikh ya, so, dia memberikan catatan-catatan di dalam Alkitab yang kita tahu, dia bikin coretan gitu di dalam kitab Tawarikh ya, dia memberikan pandangannya dia gitu. Maksudnya ini his personal reflection waktu dia baca kitab Tawarikh ya. Saya pikir dia sangat mengerti bahwa di dalam kitab Tawarikh ini ya, di antara banyak kitab-kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama, memang indeed membicarakan tentang pelayanan musicians, itu penting di sini ya.
Seperti saudara bisa baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15 ya, atau ini pasal 23 dan seterusnya sampai dengan pasal yang ke-26 ya. Nah, kita membaca beberapa poin lagi sedikit lagi gitu. Di dalam 1 Tawarikh 16 ya, 1 Tawarikh 16. Nah, di situ saudara akan mendapati di sini ada liturgi tempel ya. Ada liturgi tempel, ada perayaan-perayaan ziarah gitu ya, liturgi tempel bicara tentang ziarah ya. Jadi di sini mendapatkan penekanan juga, penekanan yang penting di dalam kitab Tawarikh. Mengapa? Ya sekali lagi karena kepentingan daripada kitab Tawarikh ini adalah berkaitan dengan Celtic life, itu penting sekali ya. Sementara kitab Raja-Raja punya penekanan tentang pencatatan sejarah, ya mengapa sampai akhirnya berakhir dengan pembuangan. Tapi concern daripada kitab Tawarikh ini adalah untuk mendorong pembacaannya memiliki kehidupan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi ya, saudara waktu membaca Tawarikh ya, misalnya kalau cuma boleh ingat 1 poin saja gitu ya. Wah ini agak reduktif sih sebetulnya, tapi kalau saudara mau tanya itu poin apa sih yang terutama gitu ya. Yaitu yang saya ditekankan di dalam Tawarikh ini adalah theology of the temple theology. Ya selain juga tentu berkaitan juga dengan theology of holiness, ya itu juga penting di dalam Tawarikh. Tapi ya theology of the temple ini ya. Dan di situ Daud, kehadiran Daud, Salomo, ini semuanya adalah instrumen mediasi ya yang fokusnya itu menuju kepada temple ini ya. Temple yang sudah diantisipasi di dalam kemah pertemuan Sinai zamannya Musa, dan sekarang ini mengambil bentuk sebagai bait suci ya, dan itu didirikan oleh Salomo. Maka saudara ingat waktu saudara baca Tawarikh ya, itu penekanan profil teologinya itu ada di sana gitu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita untuk bisa semakin mengerti kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Nah, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, dan sekali lagi Tuhan yang menolong kami untuk bisa menikmati keindahan firman Tuhan. Kami bisa mengerti apa yang dibicarakan di dalamnya, dan kami bisa diberkati Tuhan, kehidupan kami dipuaskan, dikenyangkan, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan, di dalam cinta kasih kami kepada sesama. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.